Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu dari wali kelas 1 dan 2 ini mengganggu pelajarannya atau kegiatannya di sekolah. Tadi kan sudah balik semua, Budi? Oke, sini Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan salah satu kegiatan itu pengenalan tentang transisi PAUD SD. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dimana atas keteladanan beliau sehingga mampu membawa umat manusia dari alam penuh kehinaan ke alam penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakin dan percaya Bapak Ibu, pada saat ini di PMMTA sudah ada terkait tentang transisi PAUD ya. Ada ya materinya, ada modul transisi PAUD. Untuk dari itu saya juga sebagai penguatan lagi bahwa di surat Dinas Dikbud Kabupaten Pindrang itu nomor 420/039/2/2023 tentang penguatan transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar kelas awal. Jadi transisi PAUD SD ceritanya. Nah, di sini ada poin 3 kepada kepala sekolah dasar Kabupaten Pindrang di tempat. Nah, ini dituntut kita untuk menerapkan sesuai dengan dasar hukumnya, di mana ada yang pertama penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes calistung ya. Tidak ada istilah tes calistung untuk jika sesuai dengan aturan, jadi tidak ada calistung. Kemudian 2 yang diterapkan adalah pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah. Ketiga, selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 khusus SD dalam rentang waktu 2 minggu pertama. Jadi ini nanti kita akan programkan ke depan itu 2 minggu pertama itu ada pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran baru. A. Melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah. B. Merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal. Jadi asesmen awal harus ada. Kemudian melakukan asesmen awal pembelajaran bersifat holistik. Jadi ini ada materinya sudah saya pindahkan ke drive yang saya kirim tadi di grup. Oke. Namun sebelumnya saya ingin berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu karena ini termasuk juga aksi nyata dari sebagai kepala sekolah terkait tentang kegiatan sebelumnya. Nah, apakah saya mengarah ke panitia PPDB kemarin Bapak Ibu ya. Bisa berikan gambaran sedikit terkait tentang PPDB di sekolah kita sebelumnya? Ya, terima kasih. Pada tahun kemarin itu pada penerimaan PPDB memang sudah tidak diterapkan itu calistung. Okay. Sudah diterapkan calistung. Kemudian untuk pengenalan sekolah itu memang ada pelaksanaan pengenalan sekolahnya. Ada panitianya juga. Cuma panitia penerimaan siswa baru saja. Panitia belum ada yang PNS. Ada untuk PNS-nya. Untuk panitia PNS-nya. Iya. Gambarannya cuma begitu Bu. Iya. Jadi ada panitia penerima siswa baru, tapi panitia PNS-nya tidak ada. Oke, nanti kedepannya kita akan upayakan karena ini diminta untuk dilaksanakan namanya pengenalan lingkungan sekolah. Ya, masih ada tambahan Bu sama siapa Ki? Sendiri. Bu Sumardi. Ada tambahan Bu terkait tentang ini? Kegiatan penerimaan siswa baru kemarin Bu. Dulu katanya karena ada penelitiannya tapi yang diambil dari kelas awal. Ya. Penelitiannya. Terus pas masuk harus pengenalan lingkungan sekolah. Di kelas awal dengan Pak Faisal dengan Jamila. Oke, jadi pertama hanya panitia penerimaan di Penerimaan. PNS-nya tidak ada. Tidak ada. Tidak dilaksanakan. Oke. Tidak ada panitianya tapi pengenalannya. Dilaksanakan. Oke.
Kemudian tadi panitianya Budi. Kelas awal, semua guru kelas awal sebagai panitia. Iya, sama operator Kelas 1 Pak. Kelas awal kelas 1. Oh, kelas 1. Iya. Kelas 1 saja. Berarti tiga guru di sini. Dua di kemarin karena 2 kelas di kemarin Pak. Oke. Rencananya Bagaimana 2 kelas. pengaruh? Ya, kalau memang seperti itu berarti 2 kelas, hanya 2 kelas yang jadi panitia berarti 2 orang. Iya. 2 orang guru untuk kelas 1 saja. Iya. Oke, menurut Ibu selaku panitia, Ibu Bu Alam. Alam dengan Ibu Sumarti, ini bagaimana pengaruhnya ke anak-anak waktu dia masuk belajar? Ada pengaruh ketika kita melaksanakan PLS dengan tidak. Tapi kalau PLS kan tidak ada, jelas tidak ada. Jadi bagaimana kegiatan belajarnya di kelas? Oke, seperti biasa. Setelah itu Ya. pengenalan lingkungan sekolah, setelah itu pengenalan Oleh wali kelas. Oh, pengenalan sekolah dilakukan oleh wali kelas. kelas yang Itu pada saat pembelajaran. Berarti efektif belajar dilakukan oleh masing-masing kelas di. Bisa kasih gambaran Bu, bagaimana apa yang dilakukan oleh wali kelas waktu itu? Satu saya contoh. Ibu, kita yang kelas 1 siapa guru kelas 1? Ya. Ya, Ibu Sumarti dulu. Ya. saya itu waktunya awal-awal perkenalan diri dulu Ya, sama siswa dengan guru. kegiatan perkenalan diri. Oke. Buat tentang diri yang ada di sekolah. Nanti. Oke. Kemudian Kita mengajar anak menyanyi saja untuk mengenal guru Pak. oke, menyanyi. Ini untuk kelas 1A. Iya, satu saya begitu. Ada yang 1B, 1C dulu. 1C? Yang 1B kita Bu. Silakan. Nih, kegiatan tadi situ. Pengenalannya sama gitu Pak. Ya, hampir sama ya. Iya. Berarti kalau di sini 1B, 1A. Iya. Gitu. Ada tambahan mungkin selain menyanyi, tata tertib sekolah. Pengenalan huruf. Oh, pengenalan Sama, huruf. iya, pengenalan huruf. Mengenal guru, menyanyi. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah juga. Oke, dan PLSD. Iya. Tapi ini berarti kelompok kelas tas saja, Di? Iya. Oke, bagaimana kelas 1C? Sama juga. Jadi ya oke, 1C sama. Oke. Ini di kelas 1A, 1B, 1C itu kegiatan terkait ini. Nah, Sebelum corona Pak Tabe, waktu sebelum ini ya ada pengenalan PLS dan itu pengenalan lingkungan luar. di luar. Oh, sebelumnya. Ini per kelas selama kegiatan selama Covid. Iya, selama Covid. Tapi sebelumnya secara kelompok, kelompok kelas 1 2 3. Enggak, Satu sekolah. Oh ya. Sekolah satu kelas. Siap. Kelas 1. Iya. Kita di luar. Pada saat belum Covid ya, semua digabung. Gabung semua Pak. Oke. Mudah-mudahan saya bisa dibaca tulisanku. Kayaknya susah tuh. Bisa dibaca Ibu. Ya, ya itu nanti kita insya Allah bisa. Masalah cepat sekali juga nih ya. Cepat sekali pertanyaan. Oke. Lanjut ini terkait tentang pengaruh ke anak-anak. Ada tidak di dalam kelas untuk kelas 1 2? Ada tidak yang kayak tertekan atau tidak datang ke sekolah antara kelas 1A ke 1B 1C setelah itu? Setelah Ada Bu? Ya? pengenalan sekolah. Siap, betul. Ada tidak? Tidak ada. Iya. Nggak ada Ji? Oke. Selama ini. melaksanakan, ya selama melaksanakan kegiatan di atas ya. Tidak ada yang tidak mau ke sekolah. Ada tuh biasa. Tidak ada murid yang tertekan ya. Oke. Oke. Setelah 1 minggu Pak, Oke. kita ada lagi tes membaca masing-masing siapa yang sudah kenal guru, siapa yang belum. Setelah 1 minggu. Iya. Mesti sebenarnya itu Pak diagnostiknya namanya. Betul. Kan Oke. ini dalam waktu 2 minggunya. Ada Setelah diagnostik. perkenalan sama murid tentang Ya. apa, dilakukanlah itu tes itu bukan untuk Kayaknya kelas awal canggih, saya lihat ke kelas awal canggih. Ya, bukan maksudnya Ibu karena yang ibu. anunya Pak, Iya, iya. anunya cuman mau membedakan anak-anak yang bisa dengan yang tidak bisa. Ya, yang disebut di KM itu kelas tes diagnostik. Iya, ya, tes awal. Oke.
Alhamdulillah berarti sudah agak ringan ini kegiatan nanti ke depan untuk PPDB. Oke, kembali lagi terima kasih banyak Bu Li tentang penjelasannya. Memang awalnya itu biasa itu kalau ada program itu kita tidak tahu bahwa ini ininya, ini fonnya ini keaksarannya, ini penguasaan keaksaran, penguasaan font kan berarti pada saat dia melihat kita menyebutkan kan kelihatan bahwa ini adalah bunga, berarti bunga itu mulai dari B kan, seperti itu kan ya. Oke, seperti itu sudah kita terapkan. Oke, nanti kita akan dalami Bu di pengenalan tentang transisi PAUD dengan SD, karena itu memang kita sekarang sesuai dengan surat edaran ya, kita apapun kegiatan kita usahakan itu tidak lepas dari peraturan Bu ya, tidak lepas dari edaran atau harapan mulai dari menteri sampai di dinas pendidikan. Oke, kembali ke pertanyaan berikutnya Bu, ini terkait tentang murid, kan yang tahu siswa adalah kita semua. Karena ada anak-anak itu yang diantar terus. Itu kalau diantar sampai kapan kira-kira Bu? Selama ini satu tahun. Ada tidak di siswa dari 1A dulu, 1A? Ada tidak siswa tak? Ini Bu, ya yang diantar itu sampai sekarang masih diantar. Awalnya dia datang ke sekolah sendirian nih, terus sudah sakit. Nggak mau ditinggal, pas harus ada temannya yang terusin. Oh begitu, itu karena tapi pas dia sakit, tidak mau tinggal neneknya, bukan di mamanya neneknya. Pernah di 1A. Ada murid yang diantar karena setelah sakit dia diantar oleh orang tua. Karena kondisi sakit. Berapa bulan itu Bu? Sampai sekarang. Oh sampai saat ini. Sampai saat ini Pak. Tapi yang awalnya Pak tidak mau keluar itu, kalau tidak keluar neneknya di dalam kelas terus. Tapi sekarang. Oh neneknya yang antar. Oh bukan orang tuanya. Orang tuanya kemana Bu? Menjual katanya. Menjual HP di sini. Siap, tidak apa-apa ya sih. Ini takasih. Oh anunya dia jalan di iya. Temanku itu yang di Elejer tuh bapaknya. Oh iya. Oh ibu yuk apa? Ibu bolong, karena di bolong. Iya. Apa nenek salah antar kemana kayaknya Parto. Bolong itu ya pernah dibilang. Harus dalam kelas dulu nenek. Oh sakit, ya sakit memang. Kakinya, mana gitu yang sakit itu? Oh iya. Tapi sekarang di luar Pak nenek di kantin. Oh di kantin, ya enggak apa-apa Bu. Yang penting kan nanti itu PRTA. Jangan sampai dia sampai kelas 6 nanti di tidak Pak, kalau pengalaman saya itu. Saya lama di kelas 1. Siap. Iya. Sempat ada anak yang memang 1 tahun full diantar sampai kelas 2. Pas naik kelas 2 tidak nih? Ya. Memang ada memang. Oke, nanti PR-nya kelas 2 juga itu lah Pak. Oke, tapi yang jelas jangan dilarang Bu, karena artinya begitu, jangan sampai tertekan sampai tidak sekolah, karena wajib itu bersekolah. Kapan tidak sekolah, tidak dipenuhi keinginannya dan itu alasannya tidak bersekolah, itu kan kita yang kena aturan. Kita yang kena karena artinya melanggar peraturan. Oke, makasih banyak Bu atas masukannya. Kalau kelas 1B 1B dulu, 1B. Ya, nanti melompat ke kelas 1C ada tawa. Ibu Alam ya. Alhamdulillah tidak ada, karena berusaha memang untuk menyenangkan selalu siswa bagaimana dia betah kelas. Habis kertas. Ada sudah. Besar sekali tulisan. Ya, oke, enggak apa-apa Ji. Itu spek ngambil kertas, saya mau dilihat kamera. Iya, siap. Alhamdulillah selama ini sudah hampir 2 semester anak-anak sudah tidak ditunggu sama orang tuanya. Karena memang berusaha supaya bagaimana anak-anak senang dan mau bersahabat dengan gurunya. Oke, ya, seperti itu Pak. Kalau 1C. Ya, bagaimana kalau 1C? Aman. Dari juga? Iya, aman. Berarti tapi enggak keras gurunya dalam tuh. Jangan sampai takut panggil orang tuanya. Ya, enggak Ji, insyaallah. Itu berarti pertama lembut sekali nih Pak, lembut sekali tahu. Iya, semua. Selama 2 semester dari juga berarti sama di kelas 1B. Ya, oke.
Nah, sekarang kita beralih ke kelas 2 dulu lagi. Nah, sekarang di kelas 2, 2A, 2B, yang ada C-nya. Ya, untuk 2A 2A Ibu. Oh, iya. Ibu Haji, jadi ya untuk kelas 2A Bu Haji masih ada murid yang tidak bisa membaca di dalam. Masih ada. Berapa siswa? 4 orang ya. Ya, masih ada 4 orang. Tapi sudah kenal huruf? Sudah 4 huruf. Bukan menghafal huruf dia. Dia sudah kenal hurufnya A sampai Z. Iya, mana sudah bisa sampai Menghijab. 4, iya, bisa. Sebuka tadi? Iya, cuma tidak apa itu ya, tidak Tidak ada gaya gelar. tidak di rumah tidak ada juga Dari yang orang biasa sih orang tua begini ya, dari faktor orang tua. Anaknya mau belajar Pak, Iya. tapi itu tidak ada dukungan dari orang tua. Oke, terima kasih Bu. Untuk kelas 2A. Bagaimana 2B masih ada Ibu? Kalau di kelas 2B Pak masih ada 2 orang yang belum sama sekali belum bisa, baru sementara 2 orang? 2 orang. Iya. Yang belum bisa membaca di. Iya. Oke. Terkait tentang ini yang terkait tentang literasinya kan, membaca. Bagaimana dengan kelas 1 lagi? Kita kembali ke kelas 1 lagi. 1A, 1B, 1C. Kemarin waktu pertama masuk sekolah, itu kan kita laksanakan PLS per kelas, per kelas. Di situ untuk pengenalan atau pengenalan numerasinya bagaimana Bu kita laksanakan? Untuk pengenalan numerasi. Kan numerasi ini baru setelah 1 tahun, 2 tahun ya. Artinya sebelumnya itu kita selalu bilang pengenalan bilangan atau angka-angka. Kita kalau di kelas 1A bagaimana Bu? Bisa atau kita mulai dari kelas 1C lagi dulu? Iya. Karena baru kayak gitu, waktu ini kelas awalnya nih Pak, jangan ke pertama Ibu Rika. Ya, mereka Iya, di kelas 1. Iya, waktu ini cuti dulu selama 1 bulan. Jadi dia dulu yang anu dulu. Iya. Informasinya. Iya. Itu yang kegiatan awalnya di kelas 1C yang tangani dulu itu Ibu Rika. Mereka. Karena Tapi dia guru kelas 3 Kan dia melahirkan. cuti melahirkan Pak. Oh, berarti Bu Rika yang tahu waktu Iya. itu. Oh, bagaimana kelas atau kita pindah ke kelas B? Iya. Silakan. Silakan Bu. Kalau saya pengenalan numerasinya itu saya bikin tempelan-tempelan di kelas, mengenalkan sama anak-anak yang tentang matematika Pak, berhitung angka-angka, penjumlahan, tetapi menggunakan media yang dikasihkan anak ke sana. Begitu deh. Iya, kayak di bawah papan tulis itu. Dan Ada media dia, gambar-gambar. iya. Oke, terima kasih Bu. Untuk kelas 1A? Saya sama di dua alam Pak. Iya. Saya memperlihatkan media Iya. kayak angka 1, dan saya suruh sebut satu-satu dulu ini angka Iya. berapa. Sama di media. Iya. Sama menggunakan media. Media gambar begitu. Gambar ya. Dengan Gambar angka. sudah itu bisa kalau sudah ditanam saya suruh lainnya tulis sih. Oke. Tapi yang tidak tahu tidak Siap. bisa Berarti dia mengenalnya dari angka-angka di gambar angka. Oke. Terima kasih banyak Bu. Jadi untuk awalnya kegiatan kita ini kita sudah rampung informasi dari ibu-ibu hebat nih, guru-guru 1 2 3 andalan semua, dan saya dapat insyaallah amin ya. Ya, jadi saya sudah dapat juga gambaran karena saya juga terbilang baru di sini bagaimana kegiatan di sekolah kita terkait tentang PLS atau penerimaan siswa baru di kelas. Jadi ini ada kaitannya dengan ya sasarannya adalah 1 dan 2. Jadi otomatis 1 dan 2 termasuk guru agama memang itu karakter Bu ya. Mohon Bu di dalamnya itu ada karakter. Tapi kalau di agama ada kegiatan tersendirinya Pak Bu. Selama kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ada tidak? Ya silakan. Pengenalan huruf hijaiyah, strateginya Bu? Iya. Penulisan di papan tulis. Kemudian di papan tulis baru silakan. Langsung di papan tulis mengenalkan huruf
hijaya. Misalnya a, bata gitu ya. Sa, ya. Kada alif bata bisa. Oh ya, langsung ditulis baru disebutkan. Selama kita di kelas 1A, 1B, 1C, itu ada tidak di murid yang pada saat kita memunculkan dalam bentuk font seperti itu menyebutkan, mereka sudah tahu bahwa ini hurufnya seperti ini, ada pada saat di kelas 1. Ada juga yang belum. Jadi berbeda-beda. Oke. Selain itu Bu, masih ada yang lain kita strateginya? Ya, artinya masih pengenalan di langsung penulisan di papan tulis. Oke. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu terkait tentang miskonsepsi ya. Ini istilahnya miskonsepsi, kita bicara tentang miskonsepsi berarti anggapan yang berbeda, bukan salah. Kalau kita kata sebenarnya miskonsepsi itu salah, larinya ke salah, tapi kita mengatakan bahwa ini bukan merupakan hal yang salah, tapi kita berupayakan untuk menyamakan persepsi ya, persepsi terkait tentang miskonsepsi ini. Oke, di kegiatan hari ini kita upayakan ini untuk memahami apa sih sebenarnya penguatan transisi PAUD SD di sekolah kita. Nah, di sini sudah ada materinya dari PMM, juga saya download dari PMM. Ini saya unduh dari PMM. Ini tidak bisa buka pakai. Oke. Tadi bisa. Ini saya buka dulu. Oke, ini ya. Oke. Untuk modul 1 ini ada di PMM Bapak Ibu ya, Ibu-ibu sekalian. Itu mengapa penguatan transisi PAUD itu penting ya. Karena guru itu kadang miskonsepsi itu terlepas dari pikiran kita bahwa di kegiatan penguatan kegiatan PLS atau penerimaan pengenalan lingkungan sekolah itu sangat penting mengenai makna kesiapan bersekolah, karena kadang juga anak-anak bisa putus sekolah gara-gara persoalan seperti ini. Jadi itu sangat perlu kita pikir. Ada juga yang tadi kita dengar teman kita berbicara bahwa ada murid yang sampai saat ini masih diantar ke sekolah ya, mungkin karena pernah digertak sama temannya, atau pernah juga ditanya kenapa, atau pernah sakit kan begitu. Nah, itu sakitnya kenapa? Mungkin karena ada satu hal yang menjadi terbebani sehingga dia terbawa sakit. Oke. Di sini ada modul 1. Kita diajak untuk diperkenalkan pada target perubahan perilaku yang ingin dicapai melalui gerakan transisi PAUD mulai tahun 2003, serta bagaimana memaknai penguatan transisi PAUD hingga SD kelas 2 sebagai bentuk pemenuhan hak anak. Nah, di modul 1 itu. Kemudian modul 2 ini Anda akan diperkenalkan pada wajah lingkungan belajar di SD PAUD yang mendukung transisi PAUD. Jadi ini nanti yang ngajak kita bahwa seperti ini yang kita lakukan supaya anak-anak bisa nanti mengenal lingkungan sekolah dan bisa menerima pembelajaran. Ya, kalau saya kemarin dalami ini sampai di postes juga, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak lolos lagi postesnya tidak bisa aksi nyata seperti ini. Nah, tapi karena alhamdulillah sudah di postes juga, makanya disampaikan bahwa aksi nyatanya Bapak Ibu kita diskusi dengan guru apa permasalahan terkait tentang penerimaan siswa peserta didik baru. Masa kelas 1 dan kelas 2 itu memang dia pada literasi ya, literasi, tapi literasinya bukan berarti menghafal ABCD, bukan. Tapi berupaya untuk mengenalkan mereka tentang fontnya, bagaimana kalau kita bicara menyebut buku itu bunya buku. Berarti dia sendiri yang memenuhi nanti bahwa B itu seperti ini, karena sebutannya fontnya itu B, berarti dia tulisannya seperti ini, seperti itu jadi munculnya. Dia ada juga videonya kemarin, dia pakai warna dia warna B, huruf B ya, buku tulisannya ada kartu ya, semacam kartu dia pakai B. Nah, tapi
kita lihat nanti materinya akan mengarahkan kita apa sih yang harus dilakukan. Kemudian di modul 3 sampai 4 itu Anda akan dikenalkan pada cara membangun kemampuan literasi numerasi, kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar, dan kemampuan fondasi lainnya secara holistik dan bertahap, dan dilakukan melalui kegiatan. Nah, holistik itu kan kita mau dia menjadi seperti dirinya sendiri secara menyeluruh, ya, bukan maunya kita. Ya, bukan karena maunya kita. Mau saya dia harus pintar membaca, enggak seperti itu. Ya, itu namanya yang holistik ya, karena memang anak itu harus sebagai seorang pembelajar ya. Dan dilakukan melalui kegiatan pembelajaran serta praktik asesmen yang sesuai dengan bagi anak yang masuk pada fase transisi PAUD hingga SD kelas awal. Ya, kenapa? Karena jangan sampai dia dari PAUD selalu bermain senang, banyak psikomotoriknya, pas sampai di SD udah tegang. Kan seperti itu yang dihindari. Sedangkan dia sudah di PAUD kayaknya enggak ada mengajar calistung ya, enggak ada. Dia cuma bermain mengenal tentang lingkungannya. Lalu pada modul 5-6 Anda akan diajak belajar bagaimana merencanakan dan melaporkan pembelajaran yang berfokus pada penguatan capaian kemampuan fondasi anak baik di PAUD maupun di SD kelas awal. Nah, jadi kita matiman lagi ceritanya ya. Kita timangin anak, jangan langsung kasih ABCD. Oh, itu A B C hafal ABCD tidak. Nah, itu saya lihat gambarannya seperti itu. Kita bawa keluar, bermain dengan alam di lingkungan sekolah, mengenal cara mencuci tangan, mengenal pohon-pohon, daun. Tuntutannya orang tua sekarang, Ya, betul itu. Ya, diharuskan dia pintar membaca. Terus kalau mau pulang ini tidak ada tulisannya macam ini, betul, teman. Nah, ini kita masuk di ranah PLS-nya dulu ya, PLS-nya pengenalan lingkungan sekolah. Nanti kalau sudah masuk di kurikulum ya usahakan dia bisa. Tapi kan nanti tercapai itu, Bu. Dia akan tercapai kalau kita betul-betul sudah melaksanakan sesuai dengan tahapannya ini. Pasti paham. Pasti lebih cepat dia paham bahwa bentuk B seperti ini, bentuk A seperti ini, vokal konsonan seperti ini, huruf hidup seperti ini. A, I, U, E, O ya, seperti itu. Nah, ini perjalanan belajar yang Bapak Ibu lalui adalah sebagai berikut. Ya, ini yang dituntut kalau yang sudah buka PMM-nya pasti sudah dapat ini ya. Ya, alhamdulillah. Materi pertama, miskonsepsi yang umumnya terjadi mengenai makna kesiapan bersekolah dan proses transisi PAUD SD. Ya, seperti itu. Itu materi pertama. Materi kedua, memahami hubungan antara penguatan transisi PAUD kaitannya dengan pemenuhan anak serta kesiapan bersekolah. Ya. Kemudian materi ketiga, memahami landasan prinsipil serta kebijakan yang mendasari gerakan penguatan transisi PAUD. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti di-download. Jadi kita sama-sama download, saya sudah siapkan linknya. Nah, bisa juga ambil dari PMM langsung. Kalau kita di PMM biasa kita klik download. Kemana downloadnya nih? Ya, tapi kalau yang link saya bagikan tadi itu sudah merangkum semua, tapi dengan catatan tetap kita mengikuti tahapannya, Bu. Karena tidak tercungkil hijau itu kalau tidak klik download tadi. Tapi nanti hasilnya sudah ada di drive saya kirimkan. Ya, saya kirim tadi di grup. Oke, kalau ada pertanyaan silakan diacungkan tangannya, kita sama-sama diskusi lagi. Kita langsung diskusikan di sini. Nah, adapun garis besarnya itu materi pertama asesmen untuk anak usia dini. Kemudian 2, fungsi teknik dan instrumen asesmen. Ketiga, menyusun laporan hasil belajar yang spesifik dan mudah dipahami. Itu modulnya semua, cara melaporkan nanti. Kemudian materi keempat, menginformasikan hasil belajar secara dialogis. Berarti dialog ada dialog dan dialogis ya. Berarti paham tentang dialog, berarti dialogis. Oke. Lanjut. Nah, di sini PPDB penerimaan peserta didik baru itu SD tidak melakukan tes calistung. Alhamdulillah di sekolah kita dari awal tidak ada gitu ya, Bu. Sudah tidak dilaksanakan. Nah, 2 minggu pertama itu tahun ajaran baru apa yang kita lakukan? Untuk PAUD dan SD itu masa perkenalan anak serta orang tua dengan lingkungan belajarnya agar dapat merasa nyaman dalam berkegiatan. Berarti kita di sini di awalnya itu 2 minggu pertama itu tahun pelajaran nanti kita bersama orang tua, pengenalan, merasa nyaman untuk berkegiatan di sekolah. Kemudian masa perkenalan sekolah dengan anak melalui kegiatan pembelajaran dengan bertujuan untuk mendapatkan potret capaian siswa melalui asesmen awal dan digunakan sebagai basis perancangan kegiatan pembelajaran. Ya,
Gini-gini mau gitu apa? Foto sih, foto gitu ya. Laka tapi itu nala kau tak giling. Yang lagi Iya tahu ya, lewat sini gitu Pak. Oke, jadi di sini dinali Pak Faisal cekalan deh kamu. Langsing nih, Pak. Langsing. dulu Pak Dade, dulu Iya. ada tesnya Silakan. dulu, cuma pengambilan penentuan kelas. Oh, ada tes untuk pengenalan kelas. Supaya Jadi- rata itu bahwa ini sekian pintar, sekian sedar, sekian tidak. Oh, gitu. Ratanya dulu. Oh iya, jadi bagaimana karena sebenarnya sudah ada edaran, sebenarnya tidak bisa ada seperti itu. Untuk kelas nanti kita masukkan saja. Itu sudah lama itu Pak ini cerita kemarin. Sudah lama Mi. Maksudnya cerita lama itu Pak. Tapi sekarang tidak Mi. Tidak. Oh, Sudah beberapa tahun tidak pernah. Tidak Kan pernah. sebelum ada edaran seperti ini tidak boleh Iya. tes calistung itu Oke, masih ada. Masih ada. Ya, Sekarang tapi sudah setelah tidak. ada sudah tidak ada. Oke. Sudah lama. Tapi sebenarnya bagus tuh ini sebenarnya tuh. Kalau saya artinya bagus juga supaya merata Penataan, nanti. Tapi pengalaman Pak, selalu juga dites dulu karena kebetulan saya juga lama di kelas 1. Selalu jadi tes dibagi terkumpul tuh gitu anak-anak. Kadang Tetap Ji. iya sama Ji. Ji. Walaupun tidak di tes bila mau dibagi ujung-ujungnya itu nanti pas di dalam kelas pasti ada yang menonjol, ada yang Oke, kurang. jadi mungkin bagusnya cari aman jadi. Iya, Amannya tidak itu usah, sesuai Mi. dengan edaran. Iya. Jangan sampai nak kena nanti aturan apa ada edarannya lagi dilarang betul. tes calistung. Sebenarnya calistung itu dari luar ke dalam. Kalau di dalam kita mau ratakan sebenarnya tidak melanggar mungkin itu untuk kelasnya. Iya. Kan bukan jadi tes untuk masuk. Ya, bukan di tes untuk tidak masuk. melanggar. Untuk kelas diceritakan. Iya. Ya, oke. Dari masalah nanti kita akan laksanakan bagaimana baiknya ke depan. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran ya ini. Berarti kena ini kelas 1 dan 2 ini ya. Untuk PAUD dan SD ini sudah pelaksanaan pembelajaran. Memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi. Maksudnya apa nih? Ada yang bisa berikan gambaran ini? Ya, berarti kita berikan pengalaman, berarti betul-betul hanya pengalaman belajar ya, pengalaman belajar untuk yang menyenangkan, yaitu membangun kemampuan fondasi dari awal. Berarti kita kalau fondasi berarti dari bawah dari pengetahuan awalnya. Nah, kemudian kedua, melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar positif. Teknik yang digunakan tidak berupa tes lisan dan tes tertulis. Ya, maksudnya seperti taruhlah contoh kita berikan kegiatan asesmen awal itu kan seperti yang kita siapkan rubrik. Si anak sudah mengetahui huruf A, si anak sudah mengetahui huruf B dan sebagainya. Si anak sudah mengenal tentang sebutan ya angka 1 contoh, boleh. Sudah biasa menyebut, sering menyebut ini. Ya, seperti itu. Si anak sudah sering menyebut aku. Si anak sudah sering menyebut saya. Ya, atau ada penerapan Bu biasa dilakukan? Karena kita memang diskusi terkait karena bagus itu kalau ada diskusi kita bahwa saya pernah seperti ini ya, seperti itu. Tidak ada yang salah Bu yang apa yang kita lakukan, tidak ada. Nah, kita cuma berbagi di sini pengetahuan pemahaman supaya kita bisa sinkronkan dengan harapan dari Menteri Pendidikan. Ada Bu Alam? Pengalaman itu Ya. dari apa kata menjadi huruf menjadi kata. Iya, dari bentuk apa itu? Apakah ada medianya? Ada medianya Pak. Kartu Media huruf, apa dipakai? Semacam kartu huruf. Ya, semacam kartu huruf. Itu digabung Iya. sehingga dia mengenal. Oke. Nah, itu di kelas untuk kelas 1 itu. Kelas 1 Pak. Oke. Oke, makasih Bu atas tanggapannya atau berbagi praktiknya. Ya, lanjutnya itu guru PAUD dan guru SD mampu menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua murid. Nah, jadi ada komunikasi tak dengan orang tua di grup ya, di grup WhatsApp. Ya, selalu ada. Oke, makasih Bu. Selalu ada protes. Siap. Ya, selalu ada protes. Kenapa anak saya seperti ini? Bisa. Oke. Nah, ini internalisasi oleh dinas SD dan satuan PAUD. Di Januari nanti dinas melakukan advokasi ke Satpen dengan menggunakan SE. Nah, ini sudah masuk, tapi Februari baru masuk ya. Tidak apa-apa, mungkin sudah jadi sebenarnya Januari, dibagikan di Februari. Oke, Satpen menyiapkan rencana tahun ajaran baru PPDB masa pengenalan
perkenalan di 2 minggu pertama proses pembelajaran dengan menggunakan alat bantu yang disediakan. Itu alat bantunya di satuan pendidikan ada semacam modul, sudah ada di sini semua. Apapun yang Ibu butuhkan itu sudah ada di link. Kemudian Maret, April itu ini tidak ada tanda panahnya, tidak ada garis koordinasinya. Ya, Mei baru sosialisasi dikuatkan kembali oleh dinas. Tapi kita akan persiapkan nih dari awal sekarang karena kita ada kelas 2-nya yang akan menerima dari kelas 1. Perubahan terobservasi pada SD PAUD pada tahun ajaran baru. Oke, belajar bersama komunitas belajar sama dengan ini sekarang Bu. Kita lakukan forum komunikasi PAUD SD Kabupaten nanti akan dibentuk oleh Dinas Dikbud Kabupaten Pindrang, kita tinggal menunggu. Seluruh alat bantu itu ada ya bisa dicatat ini di psd.kemdikbud.go.id. Itu tinggal kita ketik atau nanti saya bagikan di grup nih. Ya, nanti kita bagikan di grup. Langsung klik. Langsung klik, aman. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu karena waktu juga. Apa yang dimaksud dengan konsep kesiapan bersekolah? Nih ada tangga Bu dari PAUD ke SD. Ini gambarnya. Jadi dari PAUD ke SD ini agak berat memang beban tak selaku kelas 1. Kalau orang bilang gampang jadi kelas 1 belah tidak. Agak sulit memang, sangat sulit. Karena kenapa? Kita yang harus merubah ini karakternya dari PAUD ke SD, bagaimana dia harus memasuki masa transisi dari PAUD ke SD. Nah, kita bisa ini anak ini harus betul-betul dia siap sekolah. Itu outputnya dari kita selaku kelas 1. Siap sekolah berarti kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini holistik ini ya. Kemudian transisinya anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar. Nah, kadang itu gara-gara anak ini ada tertekan oleh temannya, tertekan oleh teman di kelasnya, ya, sampai dia tidak mau ke sekolah. Ini penyebabnya. Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah. Ini pengertian dari transisi PAUD. Yes. Ya, kita sama-sama baca di atas bahwa transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Berarti logikanya apa yang dilakukan di TK itu seakan kita lakukan di SD pada saat kelas 1 SD. Ini SD kelas awal ini berarti masuk itu 1 2. Ya, sebanyak 3 sudah transisi ke tinggi toh. Ya, seperti itu. Ya, bukan hanya kelas 1, makanya kita undang kelas 2 juga ke sini. Nah, siap sekolah memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemampuan fondasi mengenal nilai agama dan budi pekerti, Bu ya. Tapi Bu, ini mengenal nilai agama dan budi pekerti. Jadi di sini tidak menyebutkan mengenal angka-angka huruf-huruf. Nah, ini pertama. Kemudian kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Taruhlah contoh ada temannya mengatakan tidak. Kaget tidak dia dengar itu tidak. Ada temannya, Bu, saya suka tanpa berdiri adanya. Tidak begitu, Bu. Iya. Nah, itu ya. Ya, kita lihat langsung kita amati karakternya si anak goyah tidak ya? Jangan perasaannya yang goyah kan seperti itu. Jangan sampai perasaannya yang goyah. Ya, seperti itu ya. Ini masuk ke kematangan emosi di lingkungan belajarnya, berarti di kelas masing-masing kelas ini nih kemampuan fondasi di sini titiknya. Ya. Ada nih. Ya, oke. Kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Jadi jangan sampai disampaikan bahwa tidak, termasuk sebenarnya PJOK ya betul Pak Dian, terima kasih banyak sudah hadir ke sini. Jangan sampai nanti di PJOK dia olahraga, tuh ada temannya coleki. Nah, kan begitu toh? Apa keluar dari mulutnya? Itu yang menjadi menjadi dasar bahwa fondasinya anak seperti ini. Nah, itu yang menjadi titik untuk memperbaiki nanti ke depan, seperti itu. Nah, itu kalau dia berkata kasar berarti kematangan emosinya yang ini menjadi titik tumpuan bahwa si anak ini tidak mau dikasari. Si anak ini tidak mau dikasari, tapi ada kata kasar yang dikeluarkan. Nah, itulah yang namanya fondasi kematangan emosi. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi. Ya, sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Ya, itu Bu ya, keterampilan sosialnya. Tapi Bu jangan sampai anak masih ada di tidak apa-apa kalau ya ada di teman tak ya.
keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Nah, bagaimana dia bercerita dengan temannya, apa yang diceritakan itu kita dengar semua, kita sampaikan semua. Kita catat semua di pencatatan pribadi kita. Keempat itu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Ya, bagaimana ini? Bagaimana pengaruh pembelajaran ke dia? Belajar yang positif. Masuk di kelas, tabi dan sebagainya, seperti itulah. Ya, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Atau ada gambaran lain terkait tentang belajar yang positif menurut Bapak Ibu? Pemaknaan belajar, pemaknaan kenapa kita harus belajar, kan seperti itu. Ya, itu hal yang positif yang bisa dia munculkan. Kelima, pengembangan keterampilan motorik, berarti gerak ini ya, dan perawatan diri. Ya, ini kayak cuci tangan apa semua yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Jadi dia bisa pakai sepatu, bajunya di dalam, itu semua. Kemudian keenam, ya cara pegang pulpen ya, betul. Pensil itu menjadi perhatian semua, Bu. Ini tuntutan dari pondasi, kemampuan pondasi si anak. Keenam, kematangan kognitif, pengetahuan yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu menjadi pengamatan kita. Ini masuk ke pengenalan huruf dan sebagainya ya, Bapak Ibu. Kemampuan fondasi dibangun secara berkesinambungan melalui lingkup pembelajaran di PAUD hingga lingkup pembelajaran di SD kelas awal sampai kelas 2. Nih, kelas 2 serta dapat dipayungi oleh standar kompetensi lulusan anak usia dini STPPA ini di PAUD punya ini. Perlu diingat pula bahwa anak usia dini memiliki rentang usia 0 sampai 8 tahun. Berarti bukan 0 sampai 6 tahun, tapi 0 sampai 8 tahun. Nah, inilah ya sampai kelas 2. Inilah fondasinya, karena fase A itu 1 dan 2 ya. Inilah fondasi yang perlu kita upayakan nanti di kelas. Mengapa penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD? Ini satu, miskonsepsi di lapangan. Masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi kematangan emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar serta kematangan fondasi lainnya. Ini masih banyak yang belum memahami ini. Kematangan dia harus matang dulu baru kenal A. Ya, dipahami ya. Dia harus matang dulu dengan tadi kematangan fondasinya, baru bisa mengenal A, B, C, D dan seterusnya. Dan mengenal A, B, C, D itu sebenarnya bukan juga langsung pada kita kasih gambar A. Dia mengenal dari fonnya, dari apa yang dia pernah lihat. Dia lihat gambarnya, papan tulis, berarti dari P, seperti itu saya lihat di anunya ini. Kemudian hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Ya, ini masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD sehingga tidak mendapatkan fase fondasi menjadi haknya. Kondisi berarti kalau kita pakai kartu tadi dapat bermain, dan dari situ dapat kenal huruf A. Ya, seperti itu. Semakin marak menjadi masa pandemi. Oke, lanjut. Kesimpulan, apakah yang dimaksud dengan kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD SD itu? Ya, transisi PAUD SD itu proses di PAUD, SD kelas awal dan siap sekolah. Nah, jadi dia ada di sini fondasinya di sini. Ya, SD kelas awal baru dia siap bersekolah. Nah, ini adalah jembatannya dia ke sini, ada itu transisi PAUD. Capaian kesiapan sekolah yang dimaknai namun sebagai capaian, namun perlu diingat bahwa kesiapan sekolah bukanlah upaya untuk mensertifikasi mana anak yang siap dan mana yang belum. Berarti anak yang pintar membaca itu sudah siap. Iya. Ya. Anak yang pintar membaca belum tentu siap sekolah. Ya, ini yang dibahas di sini. Berarti anak yang pintar membaca itu adalah tahu apa yang dia sudah lihat. Apa yang dia lihat itu dia tahu. Contoh, dia tahu kipas. Kalau dia kipas, ini kipas. Kipas itu bagaimana? Geleng-geleng. Kalau dia geleng-geleng. Itu yang dimaksud dengan literasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan anak yang matang fondasinya. Tapi kalau dia lancar membaca tapi tidak tahu apa nak baca, itulah lemah di literasi. Oke. Nah, padahal dia lancar membaca nih, berarti kita pikiran lancar membaca berarti literasinya tinggi. Tidak begitu. Tidak seperti itu yang menjadi dasar.
Oke, tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya dan memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas. Oke, transisi PAUD adalah upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya. Oke, untuk belajar. Ya itu yang terakhir yang. Oke, ini kita ke 1-2. Ya, kita langsung saya ke bawah. Mengapa penguatan transisi penting? Materi 2, guru memahami hubungan antara penguatan transisi PAUD serta kaitannya dengan pemenuhan hak anak serta kesiapannya bersekolah. Dia langsung ke sini, Bu. Nah, ini. Berbeda, banyak faktor yang mempengaruhi laju perkembangan anak. Ya, saat ini itu gizinya, saat tumbuh, kesempatannya berinteraksi, keberkegiatan di rumah, kualitas pendidikan sebelumnya, dan masih banyak lagi. Oke, di sini tidak hanya laju perkembangan ini. Kesempatan belajar anak berbeda-beda. Oke? Tidak semua anak mendapatkan haknya untuk dibangun kemampuan fondasinya di PAUD. Ya, jadi tidak semua. Kita lanjut ke SD kelas 1. Nah, dimanapun dia berangkat, mereka berhak mendapatkan hak yang sama. Transisi PAUD adalah suatu gerakan yang ingin memastikan setiap anak dimanapun titik berangkatnya memiliki hak untuk dibina kemampuan fondasinya. Mulai dari lingkup keluarga sampai di sekolah. Nah, cara pandang kita menentukan perilaku kita pada anak. Apabila kita mencermati kemampuan anak berdasarkan siap atau belum siap, maka tindak lanjutnya berpotensi pada ujung pelabelan. Kita membiasakan diri bahwa oh, anak ini bisa membaca berarti dia siap. Nah, itu melabel itu. Itu melabel. Nah, namun apa yang harus kita berikan adalah kegiatan dia yang saya katakan tadi. Contoh berolahraga, Pak, dia nanti katakan siap kalau dia berolahraga dan dia bisa mengenal apa di dekatnya. Itu literasi itu. Ya, bukan berarti dia membaca dia sudah siap. Tidak seperti itu. Oke, ini maunya di kementerian ya, selaku induk kementerian. Namun, nah ini apa sih kegunaannya? Kita harus tanamkan seperti ini. Jangan sampai nanti pada saat dia besar, sudah masuk di dunia kerja, ada satu hal yang dia baca sepotong sudah mengklaim bahwa ini salah. Padahal ada keterangannya di bawah. Ya, seperti itu. Nah, ini arahnya ke sana. Taruhlah nanti di kelas 6 atau kelas 5. Nah, dia dapat informasi sepotong. Atau dia baca panjang lebar, atau di tes chat CPNS kan begitu, panjang. Dia tidak tahu maunya apa ini soal. Seperti itu. Ini. Namun apabila kita mencermati kemampuan anak berdasarkan identifikasi kemampuan yang belum dan sudah dimiliki, maka tindak lanjutnya berpotensi pada ujung ke pembinaan. Oke, berarti kita adakan pembinaan. Aspek apa saja kemampuan fondasi yang perlu dimiliki peserta didik? Fondasi pertama itu agama dan budi pekerti. Mengenal, contohnya apa? Mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kedua, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Tapi kalau agama non muslim di sini, yang dia keluar kemana? Untuk yang kelas 1. Oh, tetap di dalam. Tapi bagaimana dengan pembinaan? Oh, dia ke tempat ibadahnya ya. Oh ya, oke. Kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu. Ini ada yang tadi kita bahas, contohnya meminta tolong. Jadi, kalau ada anak minta tolong itu bagus sekali di sosialnya, Pak. Itu. Berarti kalau ada keluar dari kelas 1, tolong ke teman. Kalau ada begitu ya itu nilai plus itu karena dia punya keterampilan sosialnya tinggi. Apalagi kalau ada anak yang menolongnya, kita asih amati atau kita langsung berikan pembinaan. Itu kan sudah ada asesmen diagnostik. Oh, si anak ini sudah menolong. Si anak ini belum pernah menolong temannya. Nah, itu keterampilan sosial dan bahasa yang memadai. Dapat mengucapkan maaf dan berterima kasih. Jadi kalau dia ada itu, maaf teman. Itu bagus sekali tuh anak. Dia keterampilan sosialnya tinggi. Ada dikasihkan ini, terima kasih. Terima kasih. Berarti itu keterampilan sosialnya tinggi. Nah, bagaimana dengan kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar? Mampu menunggu. Nah, ini yang pertama mampu menunggu.
Jangan sampai dia tidak mau menunggu di luar kelas. Ya ini kan pertama masuk kelas ini kelas 1 2 ya. Mampu menunggu. Ada kan siswa tadi kelas 2 berarti dia kematangan emosi masih rendah. Dia tidak mau menunggu. Toh? Kemudian kedua, dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Ya, jadi dia ikut kegiatan belajar, dia ikut kegiatan PLS, ada teman juga kalau anaknya orang itu. Dia ikut PLS, penganan kusuma, tidak mau bergerak. Nah, tuh ini. Di sini nih kematangan emosinya rendah. Oke? Lanjut, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Jadi apa kegiatan itu senang datang ke sekolah. Ya, pasti ada anak didik itu senang. Jadi ini indikatornya nanti kita bikinkan rubrik. Di atas skopnya senang datang bersekolah, tulis namanya. Si A, si B, itu rubriknya itu. Si A mampu menunggu, tulis. Di rubriknya nanti di modulnya. Ada modulnya nanti nih, Bu. Untuk persiapan PLS. Menunjukkan, sudah siap semua, tinggal diedit. Jadi amannya, jadi tinggal kita nanti terapkan. Menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, ini juga jadi berpikir kritis ya. Oke, lanjut. Aspek kemampuan fondasi, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri dan yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Terkait dengan rekreasi nih Pak, nih penjelaskan rek ya. Ya, jadi kalau di PJOK itu rekreasinya ini kena sekali rekreasinya di sini. Oke. 1, mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah. Nah, kita lihat misalnya siswa tak diamati. Oh, si A ini tidak bisa beres-beres tasnya ini. Ya, seperti. Tapi itu perhatian Bapak Ibu, tidak dilihat saja tapi perhatian. Masuk ke rubrik apa yang menjadi tindakan nanti ke depan. Mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Oke, ada tuh anak yang suka pergi terus mencuci tangan. Sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit pergi di belakang, sedikit-sedikit kasih begini bajunya. Kan begitu ya? Sedikit-sedikit kasih begini, kotor bajuku ini. Ada teman yang bilang meja ya, seperti itu. Ya. Lanjut, kematangan kognitif itu apa? Mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. 2, menyadari keterhubungan antara simbol, angka, huruf dengan kata dan bilangan. Berarti dia sudah bisa kaitkan itu. A B A ba, B A C A ca. Tapi kan ini Nana sudah punya modal sebenarnya, sudah punya modal karena pintar bicara, bisa menyebutkan. Berarti tinggal kita bagaimana mengenalkan dia bahwa beginilah huruf yang kau sebut, yang kita sebut tadi, seperti itu poinnya kan. 3, mampu membilang jumlah benda dan objek dan menggunakan angka sebagai simbol. Karena dia sudah pintar menghitung. Oh, di sini temanku ada 1 2 3. Sudah kelihatan itu? 1 2 3 4 5 6. Oh, 10 temanku di sini, Bu. Ada temanku 2 orang ini yang pintar seperti itu ya. Ya. Lanjut, memahami kosakata konsep waktu sekarang nanti. Kalau dia sebut sekarang, nanti, kemarin, besok, lama, itu sudah nilai plus Bu yang muncul di anak itu. Ya seperti itu. Memang dekat sekali dengan psikologi nih kalau anak kelas 1 2 ini. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab agar anak memiliki kemampuan fondasi tersebut? Tanggung jawab agar anak memiliki kemampuan fondasi pada satuan pendidikan serta orang tua, jadi 2. Guru dengan orang tua. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan pihak di satuannya untuk menyiapkan tahun ajaran, dengan kepala sekolah dan sebagainya. Di download di HT itu tadi sudah ada di dalam di link. Memahami bahwa baca tulis hitung hanyalah bagian sempit dari kemampuan literasi numerasi dan bahwa ada aspek kemampuan lain yang sangat penting untuk dibangun seperti kematangan emosi. Jadi itu ABCD-nya sebenarnya lemah. Tapi karena orang tua minta ya kita harus upayakan juga. Jadi tapi yang paling penting adalah kematangan emosinya. Kematangan emosi si anak ini itu yang paling penting. Dan kemandirian untuk berkegiatan di lingkungan belajar. 3, tidak melabelkan anak berdasarkan capaiannya. Kita kasih label. Oh ini pintar, ini bodoh, ini lancar, ini cepat, ini lambat. Setiap anak memiliki laju perkembangan kesempatan belajar yang berbeda. Itu tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya. Jadi semua anak itu berhak untuk dimatangkan fondasinya dulu. 4, menyampaikan pentingnya dukungan dari rumah. Ya kita mohon dikomunikasi ke orang tua bahwa si anak itu dia sudah bisa bilang seperti ini Pak, dia sudah bisa bilang assalamualaikum masuk di kelas, dia sudah bisa bilang
tabe di depan temannya, depan gurunya. Nah, itu komunikasi itu saja yang kita bangun ke orang tua. Siapa yang bertanggung jawab agar memiliki kemampuan fondasi tersebut? Nah, orang tua atau wali itu pertama membawa anak mengikuti perkenalan sekolah saat pembukaan. Jadi tidak apa-apa Bu kalau ada orang tuanya datang pada saat di kelas 1. Ya tidak apa-apa ya. Kemudian 2, membantu anak saat akan memulai rutinitas baru. Ya, tetap kalau mau dibantu silakan dia bantu sama orang tuanya. Tinggal kita mengarahkan orang tua. Sampai di sini maki dulu deh, nanti dia atau pada saat pengenalan sekolah bisa dia bergabung sama kita, tidak apa-apa. 3, menceritakan kepada anak tentang kegiatan sehari-hari yang akan terjadi di sekolah setiap bermain dengan teman yang baru. Ya, karena memang dia kan berteman baru menemukan temannya. Bagaimana orang tua juga ini harus mengajar anaknya untuk mempersiapkan tasnya. 4, menolong anak-anak untuk beradaptasi. Jadi ini kita komunikasikan ke orang tua. Siapa ya diantara anak-anak kita munculkan di WhatsApp? Siapa diantara anak-anak yang menyiapkan tasnya sendiri di rumah? Nanti orang tua yang ketik. List namanya. Si A, si B, si C. Kasih itu bukan, alhamdulillah pintar nak, siapkan tasnya, kan begitu ya. Biar tidak apa-apa, artinya kita angkat misalnya seperti itu di WhatsAppnya kan, artinya nanti orang tanya berpikir, berarti anak-anak yang harus siapkan tanya, iya berarti nanti dia yang bantu ya begitu. Jangan tahu bilang wajib siapkan ya tasnya. Kita pancing nih, siapa yang anak-anak yang siapkan tasnya di rumah, kita posting di situ. List 1, tulis Arifah dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti kan kita lihat di sekolah. Oh, ini siapkan betul sih tas ini, biar tasnya nanti tidak kancing juga. Ya, seperti itu Oke, itu tinggal kita amati saja Bapak Ibu. Tidak apa-apa Ji. 4, menolong anak-anak untuk beradaptasi secara bertahap. Ini tugas orang tua. 5, membantu anak memahami hubungan relasi yang lebih luas. 6, menjelaskan kepada anak tentang pengalaman baru, memiliki teman baru. Jadi kita tanya, mohon Bapak Ibu tanya anak bagaimana temannya tadi di sekolah. Ya, seperti itu ya. Terakhir menyampaikan kepada anak bahwa guru di sekolah sebagai pengganti orang tua. Nah, itu orang tua ini harus seperti itu. Nah, sekarang kita perlu berhenti memaknai kesiapan sekolah sebagai suatu proses penilaian mengenai mana anak yang sudah siap dan belum siap, karena tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi. Jadi kita di guru-guru bukan berarti harus memberikan label ke anak-anak bahwa kau sudah siap, ini si B belum siap, ini tidak boleh pergi naik di kelas 1, kenapa dikasih naik ini di kelas 1, tidak seperti itu ya. Oke, itu yang 3. Masih bisa lanjut Bu, insyaallah sampai jam 12 nanti. Oke, diupayakan selesai jam 12.00. Bisa Ji Budi? Nena sepakat? Ya, atau harus kita perlu ice breaking dulu? Ya. Udah apa-apa Ji Bu? Ya, ya. Oke, lanjut. Oh ya, ada air minum di situ. Air es perlu. Haus juga ini. Oke. Guru memahami landasan prinsipil serta kebijakan yang mendasari gerakan penguatan transisi PAUD. Saya tadi ada pertanyaan di sini, saya tidak bisa bedakan mana apakah transisi atau tidak ini. Apakah miskonsepsi atau bukan? Karena yang mungkin pengaruh saya sering lakukan seperti itu. Oke, pertama kita telah memahami bahwa dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi. Jadi tadi ada sudah titik fondasi, itu yang kita perlu bangun. Lalu bagaimana kita dapat memastikan kepada anak memiliki kemampuan fondasi pembelajaran sepanjang hayat? Begini caranya. Ya. 2 strategi Bapak Ibu. Transisi PAUD dalam kebijakan Merdeka Belajar, Merdeka Bermain. Pertama, penguatan PAUD sebagai fondasi pendidikan dasar dilakukan melalui 1, penguatan desain PAUD. Ini ada nanti grupnya itu di komunitasnya antara guru kelas 1, 2 dengan PAUD. Nah, di situ kita akan sharing. Penguatan desain pembelajaran di PAUD, penguatan kompetensi guru, evaluasi internal dan eksternal dalam berorientasi pada kualitas layanan. Ini bekerja sama dengan penguatan keselarasan pembelajaran PAUD SD. 1, kerangka pembelajaran yang mendekatkan pembelajaran SD kelas awal dengan pembelajaran di PAUD. Tuh. 2, dukungan dari dinas. 3, kerangka pembinaan guru dan penguatan ekosistem lainnya. Kita grup. Nah, sekarang strategi penguatan keselarasan pembelajaran PAUD.
dilaksanakan 3 hal. 1, kebijakan tentang struktur pembelajaran, penambahan alat bantu dan penguatan ekosistem. Ya. Di sini ada Permendikbudristek yang mengatur kebijakan tentang struktur pembelajaran yang menguatkan keselarasan pembelajaran PAUD. Dia punya STTPA, kita SKL. Oke? Standar serta standar isinya dibangun dalam satu, dia nanti kan namanya sudah CPA. Dibangun dalam satu lajur perkembangan. STTP untuk PAUD dapat memayungi lingkup pembelajaran hingga kelas 2 SD. Nah, di sini ada kurikulum merdeka. Kelas 1 disederhanakan agar lebih dekat dengan kurikulum PAUD. Nah, ini kurikulum kita sudah dekat dengan PAUD ya? Ya, nanti di kurikulum merdeka. Itu nanti kita dalami lagi kurikulum merdekanya untuk kelas 1. Sudah secara eksplisit meliputi kemampuan literasi dan numerasi yang lebih luas. Oh, berarti di IKM itu sudah diramu memang itu mendekat dengan STTP atau kurikulumnya PAUD. Contoh penyertaan kurikulum di SD. Nih, cuman bergambar begini, Bu. Setiap hari Caca terus mencoba hingga berhasil, bisa. Gambarnya nanti yang gambar ini dibaca oleh anak-anak. Oh, dia melatih sepeda. Sebenarnya dia bisa sepeda. Begitu Ji. Seperti itu Ji yang di kurikulum. Betul. IKM seperti itu nanti, Bu. Oke, jadi jangan sampai nanti kelas 1, mudah-mudahan masih bertahan di kelas 1 nanti. Masih bertahan di kelas 1, beginilah gambarannya, Bu. Mengapa di IKM itu seperti itu? Karena memang kita sudah untuk kelas 1 2 itu masih pada teknik gambar-gambar segitu. Ya, ini gambar. Nah, sekarang ini numerasinya. Ya. Hitung banyak benda. Dia hanya merelasikan ya, merelasikan dengan gambar ini gambar simbol ya, simbol. Berarti ada 4 buku simbolnya seperti ini. Menjodohkan. Ya, menjodohkan. Relasi ke sana ya. Ya, menjodohkan. Dia tinggal 4 buku jodohnya seperti ini atau yang sesuai dengan sama labelnya ya. Buku kurikulum merdeka membimbing siswa untuk memiliki kemampuan kesadaran bilangan number sense menggunakan konten visual. Jadi visual itu gambar ya. Ada gambarnya. Oke, apa yang dimaksud dengan penambahan alat bantu? Alat bantu apa saja mendukung penguatan keselarasan pembelajaran PAUD. Penyediaan sumber belajar guru. Adanya sumber belajar yang bisa digunakan secara mandiri oleh guru PAUD, guru di kanan belajar milik kementerian. Itu tadi sudah diberikan tadi. Ada video inspirasi sebagai alat bantu banyak di PMM. Kemudian modul ajar serta contoh-contoh kegiatan juga dapat di PMM. Bisa kita lihat. Kebijakan Permendikbudristek nomor 1 tahun 2001 tentang penerimaan peserta didik baru secara konsisten sudah secara tegas melarang tes calistung. Ya, sudah terbit juga SE keselamatan pembelajaran PAUD di awal tahun 2003 dinas setempat. Forum komunikasi PAUD SD ini ada forum PAUD SD 204 kabupaten kota. Ini akan kita komunikasikan di mana untuk di Pindrang. Kemudian kampanye, pemerintah pusat akan melakukan kampanye dan seterusnya. Penguatan keselarasan pembelajaran PAUD SD, kebijakan tentang struktur pembelajaran, penambahan alat bantu dan perubahan ekosistem, penguatan ekosistem. Nah, ini tidak perlu dibahas karena ini regulasi. Sudah. Nah, ini regulasinya tadi sudah beberapa kali dibacakan. Ini contohnya. Kurikulum merdeka menyertakan gambar visual. Sedangkan dan di numerasi, buku kurikulum merdeka membimbing siswa untuk memiliki kemampuan intuisi membilang. Ya, jadi dia hitung ada penjodohan dengan gambar lingkaran merah seperti itu. Jadi bukan menulis angka 4. Ya, seperti itu ya. Itu khusus 1 2. Nanti bisa tempatnya mungkin di kelas 3 seperti itu. Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Ini sudah 21. Oke. Untuk materi 1 di modul 2 ini, guru mengetahui indikator kinerja praktik pembelajaran yang mendukung transisi PAUD SD. Studi kasus. Oke, ini. Nah, ini untuk PPDB tidak melakukan tes calistung, oke. Perubahan dan praktik penguatan transisi PAUD yang berpihak pada anak. Masa pengenalan di 2 minggu pertama di tahun pelajaran baru SD. Ini sudah tadi oke, sudah pelaksanaan PAUD dan SD.
fondasinya diperkuat, masa transisi. Ada 3 indikator untuk masa transisi. Indikator 1, 2, dan 3. Ya, itu tadi yang diangkatkan ada 3 itu tadi. Melakukan berbagai penyesuaian terhadap cara cepat dan kemudian memunculkan tekanan bagi anak, lingkungan belajar yang mendukung penguatan transisi PAUD. Ya, seperti itu. Kenapa nih? Lobet kayaknya. Oke. Ya, itulah jembatannya kita, fondasinya itu untuk dilakukannya transisi PAUD. Untuk dapat terus membangun jembatan, kita perlu satu persepsi dan satu visi mengenai apa yang dimaksud dengan praktik pembelajaran yang menguatkan transisi PAUD. Untuk mencapai hal tersebut, kita telah menganalisa 3 kasus yang harapannya akan semakin menguatkan pemahaman kita bersama. Oke, ini kasus 1. Ini si Ara menangis ya. Ara merupakan peserta didik baru kelas 1 SD. Sudah seminggu Ara mogok untuk pergi sekolah. Ya, kalaupun masuk ke area sekolah ia menolak. Kenapa? Karena diberikan tugas membaca. Kemampuan yang masih sulit untuk ia kuasai. Berarti dia tidak bisa membaca sehingga dia tidak mau ke sekolah. Ketika berusaha membaca, guru kelas Ara mengatakan kok begitu saja tidak bisa. Sepulang sekolah Ara pun menangis dan menolak untuk ke sekolah. Inilah pengaruhnya mengapa kita harus mengetahui namanya transisi PAUD SD. Lanjut. Ya, kita sama-sama refleksikan. Ara mogok sekolah. Apa yang kita lakukan ketika menghadapi situasi tersebut? Ya, kalau guru PAUD itu guru SD pasti mengatakan bagaimana seharusnya Anda sebagai guru SD menghadapi situasi tersebut. Ya, coba dipikirkan. Kalau guru PAUD, apa yang perlu disiapkan di PAUD? Jadi kita ada komunikasi dengan PAUD sebentar. Kalau guru SD-nya bilang, apa yang saya harus lakukan untuk anak ini? Sedangkan guru PAUD, kita sampaikan ke guru PAUD, apa yang perlu disiapkan Bu? Sehingga anak itu supaya tidak begitu nanti di SD. Ya, seperti itu. Ini lagi Ical. Nah, ini kasus 2. Ical adalah peserta didik baru kelas 1 SD. Ical dinilai sebagai anak yang pintar oleh lingkungan termasuk gurunya saat di PAUD. Nah, ini waktu di PAUD dia pintar. Hal ini karena ya ternyata Ical ke dia, bukan Ji. Hal ini karena ia sudah mampu membaca, menulis dan berhitung. Baik, orang anak pintar ini. Sayangnya selama beberapa hari berkegiatan di kelas 1, Ical terlihat sering bertengkar dengan temannya di kelas. Nah, ini. Jika keinginannya tidak terpenuhi, Ical akan menangis dan mendorong teman. Ini ada sifat yang tidak baik. Dia mau tapi temannya tidak mau, dia dorong temannya. Nah, seperti itu. Kondisi ini membuat guru SD Ical menyimpulkan dari perilaku Ical bahwa dia belum siap untuk bersekolah. Padahal anak pintar. Nah, makanya itu perlunya transisi PAUD SD. Ya. Pertanyaan pemantik, mari kita refleksikan. Jika merujuk pada 6 aspek kemampuan fondasi yang sudah dibahas pada modul 1, aspek kemampuan apa saja menurut Anda masih perlu penguatan? Ada yang bisa berikan gambaran? Emosi, sosial, emosional. Jadi, berarti dia belum siap sekolah. Padahal pintar. Iya toh? Nah, B, hal apa yang dapat dilakukan ketika Anda sebagai guru Ical? Ya, nanti ada nih di modulnya semua terisi di situ. Apa yang akan kita lakukan? Sebagai guru SD, bagaimana cara Anda membantu Ical agar dapat lebih efektif belajar di sekolah? Ya, salah satu contohnya yang memberikan bimbingan, pembinaan ya. Sabar harus kita sabar kan begitu kan? Kemampuan sosial emosionalnya. Ya, kalau guru PAUD nanti kita usulkan di guru PAUD kalau ada komunitasnya toh, karena ini ada persiapan komunitas. Apa yang dapat Anda lakukan agar anak lainnya tidak mengalami kondisi seperti Ical? Dapat lebih efektif menjalani kegiatan belajar di SD sebagai guru PAUD. Apa yang Anda lakukan? Jadi guru PAUD ini harus siap juga kepada anaknya. Nah, ini lanjut ke kasus 3. Cita adalah peserta didik kelas 1 SD. Ia menunjukkan rasa senang dan bersemangat bersekolah pada hari pertama. Pada hari pertama kegiatan di sekolah, guru memberikan lembar kerja yang berisi beberapa soal hitungan yang harus dikerjakan siswa. Cita ternyata mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal hitungan yang diberikan. Ia hanya mampu menjawab 3 dari 10 soal, yaitu soal menghitung jumlah benda atau objek dari gambar. Ya, kita pengalaman kemarin juga di kelas siapa kemarin yang ambil longga kemarin itu. Nah, dia sampai
matutu, nama biar itu longgak nama itu, tendang-tendang. Itu berarti dari awal kematangan emosinya belum dipenuhi. Ya, seperti itu. Dia tidak bisa menerima kekalahan. Ya, orang menerima kekalahan, orang yang paling bagus itu ketika menerima kekalahan, si anak itu, teman saya sangat baik dari saya. Begitu. Ya kan? Dan tapi berusaha untuk memperbaiki diri. Nanti saya bisa seperti itu. Iya, seperti itu ya. Dia merasa malu mendapatkan. Di sini kita belajar dari kelas 1 dan 2 seperti itu, Bu. Oke? Ya, itu. Jadi nanti bisa didalami, Bu, yang lainnya bisa kita buka di materi awal. Ya, ini sudah sampai pada ini lembar kerja. Ini kan sama aja materinya di atas ini. Lembar kerja latihan. Bapak Ibu, ini kita pengenalan di sini. Nah, ini MPLS-nya nanti kita akan berikan pada saat kegiatan MPLS. Bapak Ibu, kegiatan wajib apa itu, ada tidak wajib dan ada yang perlu kita. Tujuannya itu anak saling mengenal guru dan teman sebayanya. Jadi disinilah yang akan memberikan solusi si anak itu bisa menjadi siswa yang sosial. Jangan siswa yang saling ngurus sendiri, kuatnya emosi, ya seperti itu. Pengenalan diri, potensi dirinya, kegiatan wajib membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, menumbuhkan motivasi semangat belajar tinggi, serta aktif bersama dengan siswa teman-temannya, mengembangkan interaksi positif. Nah, itu yang menjadi rubrik nanti kegiatan di MPLS. Nah, kemudian lembar asesmen awal. Nih. Jadi kita sudah hilangkan miskonsepsi kita. Nah, ini ada butir fondasi yang kita perlu terapkan di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu, khusus kelas 1 dan 2 dan guru mapelnya. Ya, Bu, tolong dibantu di guru kelas 1 dan 2. Ya, catatannya ini ada rencana kegiatannya. Ini sudah ada contohnya, bahasa Indonesia dalam durasi 1 hari. Ya, keterampilan motoriknya bagaimana dan seterusnya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi mungkin untuk materi awal tentang miskonsepsi kegiatan MPLS pengenalan sekolah di sekolah kita. Ya, mungkin sampai sini ada bisa didiskusikan, Bu. Silakan kita sama-sama diskusikan. Nih, ada ini satu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Bu, apa yang kita jawabkan? Nah, petunjuknya begini. Mana yang miskonsepsi di sini? Silakan diberikan tanda silang, tanda apa? Centang ya. Ya, untuk centang itu adalah yang diasumsi sebelum membaca modul dengan kalau di silang itu direfleksi setelah membaca modul. Pertanyaan miskonsepsi literasi. 1. Mengajar membaca dimulai dari menghafal huruf A sampai Z. Apakah itu menurut kita secara pribadi itu adalah asumsi sebelum membaca modul atau refleksi setelah kita melakukan pertemuan ini? Kalau asumsi sebelum membaca berarti Anggap pantah ya. Begitu, tapi kalau tidak begitu jadi direfleksi menito. Berarti menurut kita nih, apakah ini miskonsepsi atau bukan? Miskonsepsi atau bukan? Bukan. Mengajar membaca dimulai dari menghafal Tidak. huruf A sampai Z, berarti miskonsepsi. Tidak, Pak. Kalau miskonsepsi berarti berbeda pandangan dengan yang dengan yang benar. Yang benar, tapi ya. Ini tidak, karena mengajar membaca dimulai salah ini. Ya, berarti miskonsepsi ya. Berarti dia adalah miskonsepsi. Iya. Dimulai bacanya, dimulai dari menghafal. Iya, salah karena dia mengajar bukan dari dimulai, tapi mengenal lingkungan. Iya, berarti dia miskonsepsi. Kalau ini kegiatan menceritakan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya merupakan salah satu kegiatan pembelajaran sebaiknya dilakukan pada persiapan membaca. Kegiatan menceritakan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Berarti refleksi, jadi refleksi setelah membaca modul, toh? Berarti itu tanda silang di sini. Ketiga, ya sepakat ya, Bu dengan kalimat itu. Jangan sampai tidak sepakat karena satu miskonsepsi berarti asumsi.
Kemudian ketiga, anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan, merupakan pernyataan yang tetap, yang tepat. Belum tentu ya. Anak yang lancar baca tidak selalu, berarti tidak selalu memahami isi bacaan, merupakan pernyataan yang tepat. Benar, tapi miskonsepsi atau bukan? Yang lancar baca, selalu bacaan merupakan Berarti bukan miskonsepsi, karena kita sudah paham bahwa yang lancar membaca tidak. Apakah? Iya Pak. Iya, coba dulu. Ya, silakan Bu Haji. Ya, Bu Haji dulu ya. Baru Bu Uli. Silakan Bu Haji, tapi minum dulu. Silakan Bu Haji. Tidak, karena ada di sini tertulis Pak, tidak selalunya memahami. Maksudnya tidak semuanya anak-anak yang pintar membaca itu tidak selalu. Berarti menurut Ibu itu tepat. Ya, ada bacanya. Ya, ada kelanjutannya Bu. Baca dulu. Bahkan pernyataan yang Ya. tepat nih. Tepat nih. Ya, berarti Jalo, apa yang ada busito kan nih? Terus Kalau saya bahasa Pak, bukit. kan ada 2 kolom, asumsi Ya. sebelum membaca dengan refleksi setelah membaca. Ya. Artinya kalau saya baca ini, kalau dianggap nih bilang tahu nih kegiatan sebelum dibaca, berarti masuk direfleksi. Ya. Tapi kalau tidak sama anggapan Berarti asumsi. asumsi sebelum membaca. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kayak saya nih, yang poin kembali ke poin 1 tadi, Oke, kembali lagi. mengajar misalnya kata mengajar membaca dimulai dari menghafal huruf A sampai Z. Berarti kan Itu pernyataan benar bukan? Pernyataan benar bukan? Pernyataan salah. Menurut kita? Salah. Berarti- Tapi kan tahu ini memang ya. dari awal, berarti tinggal ku refleksi. Ya, refleksi. Bukan asumsiku. Bukan asumsi Berarti tak. yang dicek itu refleksinya. Refleksi, menurut saya. oke. Nah, begitu kalau kayak seterusnya begitu Pak. Makanya Kalau tadi saya dianggap katakan ini adalah sebuah pernyataan menurut pemahamannya kita masing-masing. Iya, paham. Nah, Ini oke. saya bilang jadi kalau dianggap dia bilang, oh saya tahu ini sebelum saya baca modul seperti ini memang nih pemahamanku. Oke. Berarti tinggal direfleksi. Dengan refleksi, berarti sudah kita mengatakan bahwa ini adalah hal yang salah. Iya. Hal yang salah menurut kita. Hal yang salah. Hal yang Nomor salah. satu, hal yang Berarti salah. dia adalah refleksi. Iya, direfleksi. Kalau Ibu yang lain, kita kembali lagi ke 1 tadi karena kembali mengajar bagaimana Ibu? Kelas 1 C lagi. 1 C, mengajar membaca dimulai dari menghafal huruf A to Z. Benar gak atau salah? Salah menurut kita. Salah menurut kita berarti merupakan refleksi. Setelah kita dalami tadi modulnya. Iya. Oke, berarti dia adalah refleksi menurut Ibu. Oke, lanjut nomor 2. Bagaimana Ibu Haji? Bu Haji dulu. Bu Haji Muna. Dari kalau kita semua ini dalam direfleksi. Refleksi juga itu. Mengajar membaca dimulai dari menghafal huruf A to Z, itu refleksi untuk Ibu. Ya, bukan merupakan asumsi. Ini jawab dengan jujur saja Bu. Seperti ini modelnya. Iya, maksudnya kan dijadikan nanti. Ya, ini karena menjadi evaluasi kita ke depan. Nomor 1 salah. Boleh mulai nomor 1, boleh dari nomor 2. Kita mending. Ya, kemudian kedua, Dia tuh menceritakan apa betul. ini bukan benar salah ini, bukan benar salah ini. Maksudnya kau tahu udah sebelumnya atau tidak? Tidak. Kalau mau tahu sebelumnya berarti Refleksi. Tapi kalau tidak tahu baru tak tahu. Ya, berarti dia asumsi. Kalau Ibu Haji, itu asumsi atau refleksi Bu Haji? Saya refleksi, karena sebelum memberikan pelajaran menerapkan angka atau huruf, kita perkenalkan dulu lingkungan sekolah. Tuh? Kalau saya pendapat Ya, saya. berarti dia asumsi. Iya. Oke, ketiga ada yang mau komentar? Tidak apa-apa Ji, terkait dengan Lilita karena saya tidak tahu tentang Lilita. Anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan, merupakan pernyataan yang tepat. Refleksi. Dan jadi selama ini kita belum mengetahui bahwa kalau dia membaca dia tahu, dia sudah paham itu. Iya, tidak semuanya langsung pintar tahu apa maknanya. Maksudnya ditahu memang dari awal Pak.
Iya. bilang Iya. oh begitu memang kan maksudnya dari sebelum Dari awal sudah tahu bahwa kalau dia mau belajar Iya. membaca belum tentu Iya. dia paham isi bacaan. Iya. 4. Literasi dimulai dengan pengenalan huruf, kemampuan mengeja suku kata, kefasihan melafalkan bacaan, dan keterampilan menulis secara drilling. Drilling secara terus menerus ya, menghafal ya, begitu ya, menghafal itu ya. Atau menulis terus menerus. Menulis secara drilling apa artinya drilling? Coba cari kan. Drilling apa itu drilling? Kalau drilling terus menerus. Itu drillingnya itu. Pembelajaran. Nih. Mesin drilling. Oh. Mesin. Oh iya, Dari sini. terus menerus. Baca Ya, aja, begitu terus terus, menyerap, iya. berputar di situ terus, seperti itu drilling. Drilling terus menerus. Terasa dimulai dengan pengenalan huruf. Contoh menulis berulang. Tuh. Jadi Iya, saya menghafal. Kefasihan mendapat bacaan. ada bisa komentar di sini? Nomor 4. Menulis secara drilling. Harus dipahami dulu maknanya katanya. Literasi nih, literasi ya. Literasi dimulai dengan pengenalan huruf, kemampuan mengeja suku kata, kefasihan melafalkan bacaan, dan keterampilan menulis secara drilling. Oh iya, maksudnya ini kayak kalau mengajar, nah kan lebih cerna gitu. Coba ya. Kalau literasi itu berarti anak-anak itu awalnya harus huruf dulu, baru suku kata. Maksudnya tidak bisa langsung anak-anak disuruh baca. Harus melalui tahapan pengenalan huruf, suku kata, baru kalimat. Oke, jadi menurut Seperti itu. menurut Bapak Ibu ini apa? Asumsi atau refleksi? Ya, beda-beda masing-masing. beda-beda Pak. memang. Beda-beda Ya betul, masing-masing. beda-beda. Makanya komentar Maki. Kalau menurut saya tinggal refleksi karena kan pernah maka ikut sebelumnya Ya. kegiatan Literasi. sebelum ada literasi Tentang ini kan literasi, sudah ya. pernah ikut Ya, betul, sebelumnya. pernah ada Jadi pelatihan. setelah baca ini tuh memang nih tapi kan tergantung dari pribadi nih toh. Teman-teman yang Ada lain. yang tahu, ada yang tidak. Ada yang betul-betul artinya di kelasnya tidak menerapkan. Ya. Seperti baru tahu. dia menjalankan drilling berarti asumsi ya. Ya. Nah, seperti itu. Iya. Kefasihan melafalkan bacaan berarti nasuruh itu menghafal di dalam kelasnya. Nah, begitu toh? Berarti di dalam persepsi kita memang berbeda. Jadi kita nanti sebagai bahan evaluasi yang mana yang baik, mana yang diminta oleh mana yang diharapkan oleh kurikulum IKM ini. Nah, masih ada ini? Numerasi lagi. Nah, ini lagi untuk numerasi nih ya. Oke. Pertanyaan pertama, anak usia dini belum siap untuk belajar matematika. Itu asumsi atau refleksi? Karena kan kita sudah bahas tadi masalah numerasi juga. Menurut Ibu? Maksud saya asumsi. Asumsi. Karena kita menurut sama-sama saya ya. siap nih belajar. Ya. Menurut kita sedang saya belajar. sebelumnya siap nih belajar tapi Ya. ini artinya anak usia dini belum siap untuk belajar matematika. Belum siap kepala. Kalau menurut saya siap nih. Nah, itu Mungkin beda asumsi ya. Oke. Kalau Ibu kita Bu Alam? Iya, apa? Ya, Kalau di Ibu Pai? Menurut kita Bu, anak kelas 1 2 itu belum siap belajar matematika. Bisa. Iya, tapi kan matematika itu kalau menurut saya matematika itu mengenal angka saja sudah matematika. Misal 1 2 itu kan sudah Oke. matematika. Nanti dikembalikan ke diri kita semua di. Iya. Oke, kedua. Numerasi atau matematika hanya dapat dikuasai oleh anak cerdas dengan gen matematika turun-temurun. Nah, oke, berarti apa? Asumsi atau refleksi? Refleksi ya. Oke. Hanya untuk orang cerdas. Salah ya? Oke. Biar tidak cerdas atau pintar matematika. Iya, Saya pernah dapat betul. itu. Di kelas 5 saya pernah dapat. Dia di kelas 1 saja dia. Udah pintar di membaca, Tidak lebih pintar jago membaca, matematika. ya. Oke, ada. Tidak pintar. Oke, berarti itu refleksi ya. Ada. Oke, berarti sepengetahuan kita seperti ini. Makanya saya tarik bahwa itu refleksi. 3. Mengajarkan bilangan yang sederhana dan bentuk sudah cukup bagi anak usia dini. Bilangan yang sederhana dan bentuk iya. Harusnya begitu.
Berarti refleksi. Refleksi. Iya. Mengajarkan bilangan yang sederhana dan bentuk sudah cukup bagi itu sudah cukup bagi anak Iya, usia dini. iya. Jadi Jaki pikir kelas 4 di, Iya. Jaki pikir kelas 5, yang kelas 3 ada. Cukup nih. Cuman 1-2 ini, 1-2 ya. Jadi refleksi, Pak. Oke, refleksi. Berarti selama ini kita sudah mengajar dengan baik. Oke. Berusaha mengajar. Iya, makanya saya bilang dari tadi kelas 1 dia tuh hebat semua, andalan semua. Tuh. Makanya memang orang-orang cerdas harusnya orang-orang kreatif di kelas 1 2 itu. Orang-orang Sabar kita sama, tidak boleh emosi. Ya. Berarti kita sama-sama persepsikan, berarti kita lepas dari miskonsepsi untuk ini. Keempat, literasi lebih penting daripada numerasi untuk anak usia dini. Tidak. Saya nih. Asumsi. Ada yang lain? Setahu saya, literasi numerasi sama-sama pentingnya. Nah, tapi belum ada didapat di refleksi, ada di modul ya. Ya, tapi Belum ada di. literasi lebih penting daripada numerasi. Ya, Berarti saya ini asumsi bagi saya. ya. Literasi itu lebih penting daripada numerasi. Ini ibaratnya bekal dia, pondasinya Ternyata itu setelah pada saat mengenal numerasi. Ya. lebih penting harusnya tuh literasi Ya. lebih penting daripada numerasi. Tapi kita selama ini Numerasi literasi Betul. sama. Berarti miskonsepsi kini Iya. kita berasumsi. Saya jujur bahwa saya juga begitu. juga asumsi. Mengasumsi bahwa matematika itu kalau kapan dia pintar di matematika dia tahu bahasa Indonesia. Asumsi. Ini dalam artian kelas tinggi ya. Iya. Tapi sebenarnya salah. Ternyata Ini salah. miskonsepsi nih. Ini baru Ya. miskonsepsi. Berarti Ini. literasi itu yang lebih penting daripada numerasi. Numerasi, ya. Padahal kenapa? Nanti dia pakai bekal pondasinya dia tidak mau datang ke sekolah belajar tuh gara-gara karena pondasinya kita tidak bangun sosial emosionalnya. Bagaimana dia di literasinya? Tinggi mengajar itu cara bacanya. Oke. Lanjut di 5. Guru dapat menyediakan sarana yang lengkap seperti alat belajar untuk anak belajar numerasi, kemudian membiarkan anak membangun pemahamannya sendiri dengan alat belajar tersebut. Iya, yang beda. Iya, satu harus disiapkan alat belajar anak-anak seperti itu. Tapi dia itu kita bikin alat. Tapi ada di situ kemudian membiarkan ya. Itu ada yang bilang membiarkan. Maksudnya. Tapi tidak apa-apa Ji kalau misalnya kita berikan kebebasan dia mengenal bentuk-bentuk. Ya betul itu. Ya. Setiap anak-anak itu beda caranya. Ada anak-anak seperti anakku sendiri kata, ku ajari bilang caranya tambah ini itu tambah itu misalnya perkalian, perkalian bilang 3 kali 7 kali 3 ya. Berarti 7 kali yang ketiga. Nah tapi dia caranya lainnya juga. Jadi kan terserah dia, yang penting dia mengerti. Kalau menurutku maksudnya walaupun kita tanya konsepnya, nah ada cara seperti ini, tapi bilang lebih mudah kali ini. Iya, Ya, terserah lain caranya dia, ya. betul. Jadi Berarti kita terserah membiarkan. dia. Berarti ini Mau yang menurut mana ibu saja dia, dia pakai. menurut ibu dia refleksi. Iya. Dia sudah memahami bahwa itu benar. Bagaimana yang lain? Asumsi. Nah, ini masuk ke merdeka belajar. Betul, dia merdeka belajar. Kemudian membiarkan anaknya dia mengenal sendiri dengan caranya sendiri. Iya. Salahnya sudah lengkap. Iya, tergantung Ini dari Jaki kita. bicara kelas 3 4 5 nih. Jaki. 1 2 ini 1 2 1 2. Sampai. Iya 1 2 ini 1 2. Saya saja sama-sama di kelas 2 belum tentu sama pemahaman kan. Iya, betul. Maksudnya kadang ini khusus untuk kelas kadang PAUD. kita asumsi, saya refleksi. Iya, Tapi anak kita sudah lagi di- sudah refleksi, saya baru asumsi. Jadi tidak menutup kemungkinan iya Sama, tidak sama. Bawa Ya. ke diri teh saja. Oh, asumsiku saya ini refleksiku saya. Ya, lanjut. Ya. Oke, jadi kita kembalikan yang mana-mana nak kiari Kita- boleh matu. iya, dan Oke, kita- cari ini ada di link nih ada link grup. Kita yang Nah, ini numerasi masih ada tambahannya itu matematika nomor 6 matematika hendaknya tidak diajarkan. Berarti sebagai mata. tidak diajarkan sama pelajaran yang berdiri sendiri. Ini sekarang tematik. Ada berdiri sendiri nggak kelas 1? Ya. Matematikanya berpisah. Kelas 5 6 baru berpisah. Bergabung. Oke. Kelas 5 6 bisa aja ya. Jadi menurut ini miskonsepsi atau bukan? Asumsi, refleksi. Matematika hendaknya tidak diajarkan.
Kalau harus asumsi Tina kan dalam kita. Kembali ke diri Bu, jangan kilai orang. Jangan kilai orang lain. Ini ya, kita kembali ke diri dulu. Perasaanku saya, perasaanku saya ya asumsi ini Ya. karena Selama ini selama ini sebenarnya tematik nih Ya, Pak, ya, tapi ya. selalu di pikiranku mestinya itu matematika sendiri dikojarkan karena oke. memang mengkhusus tapi ternyata salah Kak. Ya, Nah, oke, itu tidak berarti apa-apa. artinya Kita asumsi. refleksikan toh ya. Nah, Nanti kita evaluasikan ke depan. Oke, jangan ikut sama Ibu lain di Iya, kita beri, lain dia, lain pikiran ta, tapi kita harus ya kita evaluasikan bahwa apa yang terus terapkan di dalamnya, betul. 7. Asesmen dalam matematika tidak relevan untuk anak usia dini. Asesmen dalam matematika tidak relevan untuk asesmen. Tidak cocok ceritanya. Matematika. Asesmen diujikan sesuatu diujikan matematika ke dalam. asesmen itu tidak cocok Ya. untuk anak usia ini. Penilaian matematika asumsi itu Karena kita itu matematika itu harusnya dinilai juga. Ya, dinilai juga. Ternyata tidak usah dinilai. bagus matematika begitu kalau uang cina Oke, kita menita bagaimana ta? Karena ini terkait tentang diri ta, karena kita yang menghadapi murid di kelas 1 2. 8. Anak belajar matematika hanya melalui interaksi dengan benda-benda konkret. Ya, itu bisa refleksi, bisa juga asumsi, tapi yang jelas mayoritas kita nih refleksi pasti ya. 9. Pemahaman konsep bilangan diukur dari kemampuan menghitung cepat. Begitu cepat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Konsep bilangan itu apakah itu betul kita bisa mengukur konsep bilangan seperti itu? Pemikiran tak kemarin seperti itu kah? Itulah dibilang miskonsepsi. Kalau tidak berarti kita refleksi. Iya. Angkat si baku memang nawan-nawan lagi mulai. Kemarin saya baca, saya ikuti materinya di PMM seperti itu. Ih, ya tongan di. putar-putar saja Putar-putar tak ke pusat ini. Oke, tidak apa-apa, kita kembalikan ke diri kita masing-masing Bapak Ibu. Nanti kita akan evaluasi ke pertemuan berikutnya. Karena waktu juga sudah lewat 15 menit. Mohon maaf saya ambil waktu tak lewat dari 15 menit. Terakhir, bagaimana hasil refleksi Anda? Apakah ada perbedaan antara asumsi dengan hasil refleksi Anda setelah membaca materi di aktivitas sebelumnya? Oke. Insya Allah, terima kasih. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu terkait tentang kegiatan ini, masih banyak materi nanti di pertemuan berikutnya khusus kelas 1 2. Ini materi awal, materi misconception PPDB ada di sini. Nanti akan kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Tolong di PMM tak kita sama-sama belajar, dan tolong kita akan bersama-sama. Baru bulan lalu itu muncul di PMM. Tambahan itu tambahan Di atas tambahan. Jadi siapa tahu nanti ya. Nah, mungkin kita bisa tutup sampai di sini. Mari kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.